Halo, senang sekali Anda bisa gabung lagi sama kami untuk kita coba kupas tuntas satu topik yang menarik banget nih. Kali ini kita mau dalami pemikiran Michael E. Porter. Sumbernya dari buku On Competition. Nah, spesifiknya kita lihat bab 4, Strategi and the Internet. Misi kita hari ini ya simple aja sih sebetulnya. Kita pengen cari tahu gimana sih sebenarnya internet ini yang dulu kan digadang-gadang mengubah semua aturan main bisnis. Gimana dia beneran mempengaruhi strategi dan cara perusahaan bersaing? Menurut Porter ya, apa sih yang beneran baru? Apa yang ternyata cuma ganti kemasan aja? Anda mungkin ingat kan awal-awal internet booming itu, rasanya semua bilang, wah bisnis cara lama udah lewat, internet mengubah segalanya, gitu kan? Tapi kalau kita pakai kacamata strategi, bener nggak sih sesimpel itu? Pertanyaan bagus itu. Penting juga kita ingat konteksnya ya. Porter ini nulis artikelnya tahun 2001. Itu kan pas lagi zaman .com bubble meledak ya. Banyak banget perusahaan waktu itu latah ikut-ikutan bikin .com. Kadang ya strateginya belum mateng gitu. Nah, Porter datang bawa kacamata andalannya nih, kerangka berpikir strategi dia yang udah terbukti. Kayak 5 kekuatan persaingan, terus konsep rantai nilai atau value chain. Dia pakai itu buat membedah fenomena internet ini, tapi dengan kepala dingin. Dan yang menarik, walau teknologinya udah jauh banget ya dari 2001, sekarang ada medsos, mobile, AI, cloud, macam-macam lah. Tapi pertanyaan fundamentalnya itu loh, tetap sama dan relevan banget buat Anda. Gimana sih teknologi baru, apapun bentuknya, itu ngubah peta persaingan, dan apa yang bikin satu perusahaan bisa unggul terus. Ini kunci banget kalau mau sukses di era digital ini. Oke, mari kita bongkar pelan-pelan. Awalnya kan memang euforianya tinggi banget ya. Banyak yang mikir internet ini semacam jimat barulah, kartu sakti yang bikin strategi lama jadi nggak penting lagi. Aturan main katanya berubah total. Betul-betul, dan disitulah Porter mencoba meluruskan pandangan. Argumen utamanya sebenarnya cukup bikin kaget waktu itu. Dia bilang, internet itu bukan pengganti strategi. Justru bikin disiplin strategi jadi makin penting, makin krusial. Internet itu ibaratnya perkakas canggih, ya enabling technology lah istilahnya. Teknologi yang membuka kemungkinan baru, tapi dia bukan strateginya itu sendiri. Kata Porter, pertanyaannya itu bukan perlu nggak sih pakai internet? Ya jelas perlu lah kalau nggak mau ketinggalan zaman kan. Tapi yang penting gimana cara pakainya supaya jadi keunggulan. Keunggulan yang unik, yang susah ditiru pesaing. Nah ini nih bagian yang menarik banget dan mungkin agak counterintuitif ya. Porter justru nunjukin kalau internet karena sifatnya yang terbuka, standarnya universal gitu kan, seringkali malah menurunkan tingkat profit rata-rata di sebuah industri. Loh, kok bisa gitu? Bukannya teknologi baru harusnya bikin lebih untung? Nah itu dia, karena internet bikin pembeli makin pintar, ya kan? Punya banyak pilihan, jadi kekuatan tawarnya naik. Terus gampangin pemain baru masuk di beberapa area. Dan juga bikin persaingan harga makin sengit. Jadi cuma sekedar online aja, itu nggak otomatis bikin perusahaan Anda lebih profit atau punya keunggulan paten. Malah bisa jadi medannya makin berat persaingannya. Wah, ini menarik. Jadi, alih-alih jadi jalan pintas ke profit, internet malah bisa bikin kompetisi makin berdarah-darah ya istilahnya. Terus, gimana persisnya internet ini ngacak-ngacak struktur industri? Kerangka 5 kekuatan Porter yang legendaris itu, soal tekanan dari pembeli, pemasok, pendatang baru, produk pengganti sama rivalitas, itu masih relevan nggak sih di zaman internet? Justru disitulah kekuatannya. Kerangka 5 kekuatan itu jadi alat yang pas banget buat memetakan dampak internet secara sistematis. Secara umum ya, polanya gini. Pertama, kekuatan tawar pembeli. Itu cenderung naik drastis. Bayangin aja deh, Anda sekarang mau beli mobil. Gampang banget kan bandingin harga, spek, lihat review dari mana-mana lewat internet. Dulu mungkin harus muter-muterin dealer, ya kan? Betul banget. Sekarang informasinya transparan, pilihannya seabrek, ini jelas bikin posisi pembeli jadi lebih kuat. Kedua, soal biaya pindah atau switching costs. Dulu orang mikir, website bakal bikin pelanggan nempel lengket gitu. Kenyataannya, seringkali malah gampang banget pindah ke link penyedia. Cuma modal beberapa klik aja kan. Jadi biaya pindahnya cenderung rendah, nggak setinggi yang dibayangkan. Iya juga ya. Ketiga, ancaman pendatang baru. Nah, ini agak campur aduk nih. Di satu sisi, ya, internet bikin gampang buat pemain baru masuk.
Nggak perlu toko fisik di mana-mana, nggak perlu tim sales gede buat jangkau pasar luas. Tapi di sisi lain, bikin platform online yang benar-benar canggih, atau bangun merek yang kuat di dunia maya, atau punya logistik yang super efisien itu kan juga butuh modal gede. Nggak gampang juga. Jadi hambatannya bisa turun tapi bisa juga naik di aspek lain. Oke, jadi tergantung industrinya juga ya? Betul. Keempat, intensitas persaingan antar pemain lama. Nah, ini hampir bisa dipastikan makin panas. Kenapa? Pasarnya jadi lebih luas geografisnya, artinya ketemu lebih banyak pesaing kan? Terus, di dunia online seringkali lebih susah bikin produk atau layanan kelihatan beda banget. Ujung-ujungnya, ya perang harga. Lihat aja persaingan di marketplace atau tiket online kan? Sengit banget. Iya, kerasa banget itu. Dan kelima, ancaman produk atau jasa pengganti substitusi. Internet ini bisa mempercepat lahirnya substitusi. Contoh paling gampang ya, musik digital yang membunuh CD. Atau sekarang meeting online makin banyak ya, mengurangi kebutuhan perjalanan bisnis. Oke, jadi kalau dirangkum, secara umum polanya internet ini cenderung bikin tekanan kompetisi makin kencang ya. Nah, terus gimana soal digital marketplaces? Platform yang mempertemukan banyak pembeli dan penjual itu loh, kayak pasar online gitu? Kan dulu sempat heboh juga tuh. Iya, Porter juga bahas itu. Potensinya memang kelihatan bagus di awal ya, bikin transaksi lebih efisien, pasar lebih luas gitu kan. Tapi tantangan strukturalnya itu berat ternyata. Misalnya soal kekuatan tawar pembeli atau penjual. Itu bisa jadi kuat banget. Kalau penjualnya sedikit tapi pembelinya banyak, wah penjual yang bakal megang nilai lebih banyak. Sebaliknya juga gitu. Oh, jadi tergantung siapa yang lebih banyak atau lebih terkonsentrasi gitu ya? Betul. Ditambah lagi, selalu ada ancaman pembeli sama penjual ini bisa kong kali kong langsung. Maksudnya bertransaksi di luar marketplace itu. Apalagi kalau teknologinya makin gampang kan? Terus bikin marketplace yang standar aja mungkin modalnya nggak terlalu gede. Akibatnya persaingan antar marketplace itu sendiri bisa ketat banget. Ujung-ujungnya, kata Porter, banyak marketplace independen ini susah cari profit jangka panjang. Bisa jadi mereka cuma kayak, fasilitas umum aja. Berguna sih buat pesertanya, tapi si pengelola platformnya sendiri mungkin nggak dapat untung banyak. Paham. Jadi, kesimpulannya nih, meskipun internet mengubah banyak hal, dalam cara kita berbisnis, prinsip dasar strategi kompetitifnya itu nggak hilang ya. Malah makin penting. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya perusahaan bisa pakai alat internet ini untuk benar-benar bangun keunggulan yang tahan lama? Bukan cuma sekedar ya ikut-ikutan arus aja. Nah, disinilah kita balik lagi ke intinya strategi menurut Porter. Positioning strategis yang unik. Ini bukan soal teknologi apa yang kita pakai, tapi soal pilihan mendasar. Mau jadi apa sih perusahaan kita? Siapa target pasarnya? Porter ngingetin lagi prinsip-prinsip dasarnya. Pertama, harus punya proposisi nilai yang unik. Apa sih yang bikin Anda beda? Kenapa pelanggan harus pilih Anda bukan yang lain? Kedua, proposisi nilai ini harus didukung oleh rantai nilai, value chain, yang khas. Rantai nilai ini kan sederhananya semua aktivitas perusahaan buat bikin produk atau jasa ya. Dari logistik masuk, produksi, marketing, sampai layanan purna jual. Nah, aktivitas ini harus beda, atau dilakukan dengan cara berbeda yang mendukung keunikan tadi. Jadi aktivitasnya harus nyambung gitu ya, sama apa yang mau ditawarkan. Persis. Ketiga, strategi itu soal trade-off. Harus berani bilang tidak. Milih fokus di satu hal itu artinya nggak bisa ngejar semua peluang. Keempat, semua aktivitas di rantai nilai itu harus nyambung dan saling nguatin, fit. Jadi satu sistem utuh yang susah ditiru. Dan kelima, perlu konsistensi jangka panjang. Nggak bisa gonta-ganti arah tiap sebentar. Oke. Kerangka strateginya jelas. Sekarang, gimana internet masuk ke dalam kerangka ini? Apakah dia mengubah total cara kita mikirin rantai nilai atau trade-off tadi? Sebagai pelengkap, komplement, bukan pengganti total. Banyak yang salah kaprah waktu era .com dulu. Ngira internet bakal memakan habis bisnis tradisional mereka, jadi kanibal gitu. Porter bilang, itu jarang banget terjadi. Yang lebih sering, internet justru melengkapi dan memperkuat aktivitas dan aset tradisional yang udah ada. Keduanya bisa jalan bareng, malah bikin perusahaan makin kuat. Sinergi gitu. Oh, jadi nggak saling bunuh, tapi malah saling dukung ya? Ada contohnya nggak? Ada. Contohnya keren nih. Grainger, itu distributor perlengkapan industri MRO ya. Mereka punya katalog cetak tebal banget yang udah terkenal.
Ternyata, katalog cetak ini malah mendorong orang buat pesen lewat website mereka. Jadi pelanggan lihat-lihat di katalog, terus ordernya online. Kan saling dukung tuh. Wah, menarik itu. Atau Charles Schwab, pialang saham, mereka kan gencar banget bangun platform trading online. Tapi bersamaan dengan itu, mereka malah nambah jumlah kantor cabang fisik. Loh, kenapa malah nambah cabang? Bukannya online udah cukup? Nah, karena cabang fisik itu bisa kasih nasihat personal yang nggak bisa digantiin online sepenuhnya. Dan keberadaan fisik itu bikin nasabah jadi lebih percaya sama platform online-nya. Itu sinergi namanya. Ah, oke. Jadi, fisik dan digitalnya saling memperkuat kepercayaan ya? Betul. Terus perusahaan kayak Lands' End, pakaian katalog, Geico, asuransi langsung, Vanguard, investasi, mereka kan model bisnisnya emang udah langsung ke konsumen dari sebelum ada internet. Buat mereka, internet itu ya perpanjangan alami aja dari strategi mereka, bukan revolusi besar. Internet bikin model mereka jadi makin efisien. Satu lagi poin penting nih. Aktivitas online seringkali malah bikin aktivitas fisik jadi lebih penting. Contoh paling gampang ya, makin gampangnya orang pesen barang online, itu bikin kebutuhan logistik, gudang, pengiriman barang fisik jadi makin krusial dan kompleks kan? Iya juga ya, pengiriman barang jadi kunci banget. Makanya, internet itu harus diintegrasikan ke seluruh rantai nilai. Disesuaikan sama strategi unik perusahaan, bukan cuma dianggap sebagai proyek IT yang berdiri sendiri. Ini menarik banget sih penjelasannya. Kalau internet ini lebih banyak berfungsi sebagai pelengkap, ya berarti siapa dong yang sebenarnya lebih diuntungkan? Apakah perusahaan lama yang udah punya modal aset fisik, merek, hubungan pelanggan, atau pemain baru .com yang mulai dari nol tapi mungkin lebih lincah di online? Dulu kan banyak yang bilang perusahaan lama bakal kelibas tuh. Nah, ini lagi-lagi pandangan Porter agak beda dari anggapan umum waktu itu ya. Dia justru berpendapat perusahaan mapan, incumbents itu sebenarnya punya keunggulan bawaan yang besar. Asalkan, nah ini ada syaratnya, asalkan mereka pinter mengintegrasikan internet secara strategis. Mereka kan udah punya aset fisik, merek yang dikenal, pelanggan setia, data, dan potensi sinergi antara online dan offline yang nggak dimiliki pemain baru. Jadi modal awalnya udah kuat ya? Betul. Kuncinya adalah memakai internet untuk memperkuat keunggulan yang udah ada itu. Bukan cuma ikut-ikutan, niru-niru fitur online pesaing. Bahaya terbesar buat mereka itu justru kalau mereka nggak mau pakai internet sama sekali, atau pakainya asal-asalan, nggak nyambung sama strategi intinya. Sementara pemain baru, .com, ya bisa aja sukses, tapi syaratnya berat. Mereka harus bisa bikin strategi yang benar-benar unik dan berkelanjutan. Nggak bisa cuma ngandalin teknologi yang sebenarnya gampang ditiru. Harus berani ambil trade-off, bangun rantai nilai yang khas. Kita lihat kan, banyak .com yang gagal itu karena apa? Ya karena cuma fokus di teknologi, bakar uang gila-gilaan, nggak mikirin profit, terus kejebak perang harga. Bener juga. Banyak yang tumbang ya waktu itu. Ada contoh spesifik nggak? Perusahaan mapan yang berhasil mengawinkan bisnis lamanya dengan internet secara strategis? Ada contoh klasik yang Porter pakai itu Edward Jones, firma pialang saham. Fokus utama mereka ini unik banget. Mereka itu spesialisasinya ngasih nasihat investasi yang cenderung konservatif dan sangat personal buat investor perorangan. Targetnya biasanya orang yang cari aman, cari hubungan jangka panjang, misalnya para pensiunan. Mereka punya banyak banget kantor cabang kecil yang deket sama nasabah. Oh, jadi fokusnya di hubungan personal dan nasihat ya, bukan trading cepat. Tepat sekali. Nah, pas pialang-pialang lain pada rame nawarin trading online murah dan cepat, Edward Jones sadar betul kalau itu bertentangan sama strategi inti mereka. Basisnya kan nasihat personal tadi, jadi mereka memilih untuk tidak ikut-ikutan menawarkan trading online mandiri buat nasabah. Tapi bukan berarti mereka anti internet loh ya. Mereka tetap pakai internet, tapi secara selektif. Buat apa? Buat sistem internal mereka, buat rekrutmen, ternyata seperempat pelamar mereka datang dari web, terus buat kasih akses informasi akun ke nasabah. Jadi internetnya dipakai buat mendukung model bisnis intinya ya? Persis. Internet dipakai untuk mendukung strategi unik mereka, bukan menggantinya. Hasilnya, Edward Jones tetap profit dan tumbuh kuat, justru karena mereka fokus pada keunikan itu dan gak ikut arus. Jelas banget polanya sekarang. Jadi ya, intinya bukan soal teknologinya canggih atau enggak, tapi soal disiplin strategis. Internet itu alat yang dahsyat memang, tapi gimana Anda menggunakannya dalam sebuah kerangka strategi yang jelas, unik, konsisten. Itu yang menentukan menang atau kalah dalam jangka panjang. Betul ya? Betul sekali. Oke, kalau gitu coba kita simpulkan ya, poin-poin penting dari obrolan kita soal bab 4 ini. Pertama, hukum dasar persaingan dan strategi itu nggak mati gara-gara internet, malah makin relevan. Iya, makin penting malah.
Kedua, internet punya kecenderungan bikin persaingan makin ketat dan pembeli makin kuat posisinya. Betul, tekanan kompetitifnya naik. Ketiga, keunggulan sejati itu jarang datang dari internetnya sendiri, tapi dari cara internet dipakai untuk memperkuat posisi strategis dan rantai nilai yang unik. Cara pakainya itu kuncinya. Keempat, strategi yang jitu seringkali justru menggabungkan internet sebagai pelengkap aktivitas tradisional, bukan pengganti total, untuk menciptakan sinergi. Saling melengkapi bukan menggantikan. Dan kelima, penting banget nih buat Anda untuk mikirin gimana internet bisa disesuaikan atau tailored dengan kebutuhan spesifik bisnis Anda, bukan cuma ikut-ikutan tren teknologi terbaru aja. Persis. Dan kalau boleh nambahin sedikit ya, kita harus ingat ini kan tulisan tahun 2001. Teknologi udah berkembang gila-gilaan sejak itu. Tapi kerangka berpikir Porter ini loh, cara dia nganalisis dampak teknologi baru pada struktur industri pakai 5 kekuatan, terus penekanan dia pada pentingnya strategi yang disiplin, yang unik, penuh trade-off dan aktivitas yang saling dukung, fit, itu masih luar biasa relevan sampai sekarang. Teknologi boleh berubah terus, tapi prinsip strategi yang solid itu cenderung awet ya. Masih jadi panduan yang sangat berharga. Mantap. Nah, sebagai penutup nih, ini ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah atau dimanapun Anda berada. Coba deh, lihat industri Anda sekarang. Penggunaan internet dan teknologi digital lainnya, apakah udah benar-benar nyatu dengan strategi untuk bikin keunggulan yang unik dan tahan lama? Atau jangan-jangan masih banyak yang terjebak dalam lomba lari adopsi teknologi aja, tanpa arah strategis yang jelas. Persis seperti yang dikhawatirkan Porter puluhan tahun lalu. Cuma ikut-ikutan, tanpa benar-benar paham dampaknya ke persaingan dan profit jangka panjang perusahaan Anda. Pertanyaan ini menarik banget ya untuk dipikirkan lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.